kembali lagi bersama saya Stefani. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai ruang publik dan ekonomi politik media. Ya, media massa berfungsi sebagai kekuatan keempat lembaga ekonomi yang harus menyediakan ruang publik sebagai bentuk menyalurkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan sistem pemerintahan yang demokrasi. Meski media massa tumbuh sebagai respon terhadap kebutuhan sosial, budaya, individu dan masyarakat, namun pengelolaan media massa dikelola sebagai perusahaan bisnis, tekanan persaingan media massa, serta kebutuhan informasi yang semakin tinggi, mendorong pemilik media untuk terus fokus mengembangkan media, mencari sumber-sumber keuangan, serta mengefisienkan dan mengefektifkan proses produksi isi media. Arah perkembangan media massa sebagai wujud kapitalisme dilalui melalui merger atau penggabungan usaha, akuisisi atau pengambil alihan, atau kerjasama sebagai sebuah entitas bisnis. Media massa juga tumbuh dengan mengintegrasikan bisnisnya secara horizontal maupun vertikal, melakukan globalisasi serta mengkonsolidasi kepemilikan. Ruang publik merupakan tempat di mana masyarakat memberikan argumentasinya mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan, terutama politik. Nah, ruang publik menunjukkan ruang-ruang dalam masyarakat yang terbuka, dapat diakses bersama, kolektif, dan umum. Kontribusi media dalam kepentingan publik menunjukkan bahwa media secara fundamental terkait dengan masalah-masalah kepentingan umum, bukan dengan keuntungan pribadi. Maka ketika kita berbicara tentang media dan kepentingan publik, kita perlu melihat apakah media telah memberikan pelayanan publik, karena biasanya media terbatas pada sistem komunikasi publik yang dimiliki. Memang standar kepentingan umum dapat diterapkan untuk semua media, terlepas dari struktur kepemilikan media itu sendiri. Media memiliki 4 karakter yang harus dipunyai bila mengedepankan kepentingan publik. Pertama, keberagaman. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, media harus mencerminkan berbagai pandangan yang memuat pengalaman masyarakat yang beragam. Warga harus menggunakan media sebagai representasi budaya dan ekspresi politik. Sebaliknya, media yang homogen kurang memberikan keberagaman. Kedua, media harus menyatukan teknologi dan modal untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam menciptakan format dan isi berita. Inovasi harus membuat hiburan menjadi imajinatif, segar, kreatif, asli, mencerminkan sifat dinamis masyarakat. Sebaliknya, media peniru mengandalkan formula mencoba-coba dan menduplikasi dari yang sudah ada. Ya, substansi. Hiburan ringan mirip dengan kembang gula, semakin enak tapi tidak baik untuk kesehatan. Suatu masyarakat demokratis yang sehat harus memiliki media yang menyertakan berita substantif dan hiburan yang menangani isu-isu signifikan yang dihadapi masyarakat, disajikan dalam cara yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, media sensasional lebih fokus pada sensasi dan berita selebritas. Keempat, independen. Masyarakat bebas menolak budaya dan informasi yang terkonsentrasi. Media harus menyediakan informasi dan pendapat yang independen bagi masyarakat dan informasi yang terkonsentrasi dari pemerintah atau perusahaan. Sebaliknya, media disensor karena tekanan ekonomi dan ideologi dengan membatasi isu dan berbagai pandangan lainnya. Pengelolaan media pada masa kini sering jauh dari ideal kepentingan publik. Meskipun industri media memiliki ratusan karyawan yang bagus, rajin, berbagai
berbagai profesional, kendala struktural yang diciptakan oleh perusahaan terkadang menjadi kendala untuk mempertemukan berbagai potensi karyawan mereka. Sebaliknya, media yang beragam, inovatif, substantif, dan independen karena perubahan kondisi struktural dan perubahan strategis dalam industri media sering menyebabkan media tersebut memiliki konten yang homogen, memberitakan hal-hal sepele, dan membatasi ruang gerak wartawan dalam mencari informasi. Dia membuat kepentingan publik bila isi media tersebut menampilkan lebih banyak suara dan perspektif dari berbagai titik yang dimasukkan dalam setiap pemberitaan. Ekonomi politik media terkait dengan masalah kapital atau modal dari para investor yang bergerak dalam industri media. Para pemilik modal menjadikan media sebagai usaha untuk meraih keuntungan, di mana keuntungan tersebut dapat diinvestasikan kembali untuk pengembangan medianya, sehingga akumulasian keuntungan itu menyebabkan kepemilikan media semakin besar dalam menjalankan media. Investor memperkerjakan karyawan untuk menghasilkan produk media, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana memproduksi isi, mendistribusikan sehingga bernilai ekonomis. Konsep untuk mendekatinya yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Modifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa berserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Spasialisasi berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu. Maka struktur kelembagaan media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian produk media di hadapan khalayak. Strukturisasi berkaitan dengan relasi ide antar agen masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturisasi dapat digambarkan sebagai proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturisasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras, dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain. Masuki era modern ini, media massa telah memasuki era industri atau menjadi institusi ekonomi. Ciri dari era industrialisasi adalah adanya kebutuhan modal yang cukup besar untuk mendirikan dan mengelola bisnis media massa. Media tumbuh sebagai respon terhadap kebutuhan sosial dan budaya individu dan masyarakat. Media pada umumnya dikelola sebagai perusahaan bisnis. Karena itu, maka pengelolaan media membutuhkan modal. Kondisi ini membuat bisnis media hanya dilakukan oleh para pemodal kuat. Pemodal akan menanamkan uangnya tidak hanya untuk mengembangkan perusahaan, tapi juga untuk menghadapi persaingan bisnis media yang cukup ketat. Maka untuk mengembalikan modal yang sudah ditanamkan, pemilik media akan mengharuskan media tersebut untuk meraih laba. Pertama, sistem demokrasi yang dianut setiap negara amat menentukan bagaimana perkembangan media massanya. Bisnis media massa beroperasi dalam pasar produk ganda, yaitu menjual produk dan menawarkan iklan. Pada pasar pertama, media massa menjual produknya kepada masyarakat secara langsung. Untuk media cetak, manajemen media menjual surat kabar, majalah, dan tabloid. Untuk media elektronik, menjual program acara hiburan yaitu film,
talk show, dan program berita yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Pada pasar kedua, media menyediakan ruang atau space kepada produsen untuk memasang iklannya. Maka bagian pemasaran media massa akan mendatangi produsen untuk melakukan promosi dengan memasang iklan di media tersebut. Kedua, media sebagai sumber kewargaan. Media massa tidak hanya memberikan informasi kepada warga, namun memberikan pendidikan informal kepada masyarakat. Ketiga, keunikan status hukum media massa. Kebebasan berekspresi merupakan hak warga negara yang diidentikan dengan media massa. Media massa mengandalkan pendapatannya pada pasar konsumen dan pasar iklan, menyebabkan media massa memiliki ketergantungan terhadap konsumen selaku pembeli produk, dan produsen selalu memasang iklan, sehingga semakin tinggi ketergantungan terhadap iklan sebagai sumber pendapatan, sehingga semakin ketergantungan terhadap iklan sebagai sumber pendapatan, semakin rendah pula kebebasan media massa dalam menulis konten berita dari kepentingan pengiklan dan bisnis secara umum. Dengan kata lain, setiap produsen yang sudah memasang iklan pada media tersebut, konsekuensinya adalah media massa hanya memberitakan berita-berita bernada positif terhadap pemasang iklan. Media yang menggantungkan pendapatannya pada iklan amat rentan terhadap perkembangan perekonomian suatu. Ada 4 macam indikator yang bisa kita tandai bila suatu media lebih mementingkan ekonomi dibandingkan menyediakan ruang publik, yaitu pertama, program acaranya yang homogen dan imitasi, menyiarkan informasi yang sensasional, hilangnya batas jurnalistik dan bisnis, serta menyensor diri sendiri. Pertama, homogenisasi dan imitasi merupakan produk yang disajikan media semuanya sama atau beragam dan duplikasi dari produk yang sudah pernah ada atau yang sudah pernah ditayangkan, sehingga penonton atau audience dihadapkan pada suguhan yang programnya hampir sama. Homogenisasi adalah langkah meniru produk dari perusahaan lain yang sedang tren, yang sudah sukses, untuk minimalkan risiko kerugian dan meraih keuntungan dengan cepat. Media lebih suka melakukan imitasi dibandingkan dengan membuat suatu program yang baru, karena membuat program inovasi yang baru belum teruji di pasar. Dua, yaitu media lebih menyajikan atau menyiarkan program-program acara yang sensasional dan informasi gosip. Tujuan media yaitu memproduksi dengan biaya yang lebih murah, menghasilkan penonton yang banyak dan meraih iklan yang besar. Misalnya pemberitaan tabloid, skandal seksual, para politisi membuat program reality yang menampilkan kecelakaan dan penangkapan, menjadi cepat kaya melalui permainan seks dan kekerasan. Media tidak membuat program yang melayani kepentingan publik hingga merugikan setiap misi pelayanan publik. Tiga, yaitu perubahan dalam struktur. Perubahan dalam struktur media memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap isi media, sehingga demi mengejar keuntungan, media sering melompati batas-batas antara berita dan bisnis. Media sering tidak mengindahkan batas jurnalistik dan bisnis. Kekuatan komersial mempengaruhi profesi jurnalisme dan isi berita. Bisnis media baru mengakibatkan tekanan langsung
dan tidak langsung untuk meningkatkan dan melindungi kepentingan perusahaan. Keempat, yaitu self-censorship terjadi ketika norma-norma organisasi dan kepentingan pemilik media yang kuat menyebabkan perubahan isi media. Sensor sendiri karena tekanan yang berasal dari dalam perusahaan itu, bukan dari sumber luar. Kedua, pensensoran oleh perusahaan di mana manajer dan wartawan membatasi upaya karyawan mereka sendiri. Ketiga, konflik kepentingan antar bagian di perusahaan media yang mengakibatkan sensor perusahaan self-censorship. Prinsip dasar yang mendasari pendekatan kepentingan publik pada media tidak terlepas dari pengertian dari sebuah demokrasi, yaitu saling menghargai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Warga negara memiliki kedudukan yang sama dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Peningkatan pada kepentingan publik menjadi lebih penting karena merupakan langkah-langkah untuk menghidupkan nilai-nilai budaya dan demokrasi itu sendiri. Pengusaha yang telah mendapatkan keuntungan ekonomi terus-menerus memproduksi berbagai macam program acara yang diminati para peminat pemasang iklan, sehingga setiap tahun pendapatan dan keuntungannya meningkat. Pengusaha media yang mendapatkan keuntungan sosial adalah mereka yang secara langsung memiliki status di masyarakat, sehingga dirinya menerima berbagai keuntungan dan keistimewaan dari status sosial yang dimilikinya. Karena itu, kelompok ini lebih berpihak kepentingan pemilik media dibanding harus memperluas ruang publik. Kebijakan pemberitaan suatu media tidak terlepas dari kepentingan pemilik dan ekonomi politik media yang ditempuhnya, sehingga sangat dimaklumi bila media saat ini mengalami komersialisasi yang luar biasa, sehingga media menempatkan audiens semata-mata hanya dilihat sebagai pasar, bukan warga negara. Tujuan utama dari dibentuknya media adalah meraih keuntungan untuk pemilik dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, fungsi media yang awalnya sebagai penyampai beragam gagasan, informasi, pendidikan, dan integrasi sosial yang merupakan inti dari ketersediaan ruang publik, semakin kesampingkan dengan kepentingan komersialisasi. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Terima kasih.